Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bagus Hadi Mustafa, Diah Ihdini Amalia, dan Dian Rahmanur Afifah akan mempresentasikan tentang visi, misi, dan tujuan manajemen konflik dan strategik. Yang pertama yaitu visi. Visi adalah cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan menjadi nyata oleh pemilik sumber daya. Visi terjadi karena yang pertama, ide yang muncul dari pemikiran. Contohnya, tempe mulai dikenal dan digemari di mancanegara karena rasanya unik dan manfaat gizinya yang bagus untuk kesehatan. Maka muncullah sebuah ide untuk memperluas pemasaran salah satu olahan tempe, yaitu keripik tempe, yang biasanya dibuat secara home industry dan dipasarkan secara lokal. Maka kini dibuat oleh pabrik dalam kemasan yang menarik, serta jaringan pemasaran yang luas hingga ke mancanegara. Yang kedua, motivasi. Motivasi muncul karena beberapa faktor pendukung, seperti pengalaman, pendidikan atau pengetahuan, modal, inspirasi, tekanan hidup, dan banyak faktor lainnya. Salah satu contoh motivasi dari modal. Jamu adalah salah satu hasil karya nenek moyang kita, yang khasiatnya tidak saja dirasakan oleh masyarakat lokal, melainkan sampai ke mancanegara. Hal tersebut terjadi karena para pewaris ramuan jamu tradisional tersebut memanfaatkan modal yang ada untuk memperluas produk dan jaringan pemasaran jamu tradisional sampai pada pasar internasional, sehingga jamu tradisional terkenal hingga ke mancanegara. Menurut Agdom 2007, misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Pernyataan misi sendiri harus terdiri dari 1. Menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang akan dihasilkan. 2. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, secara eksplisit, misi harus mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal yang diinginkan tersebut. Yang keempat, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi. 5. Segmentasi pasar. Maksudnya, pasar mana atau bagian masyarakat yang seperti apa yang akan dimasuki oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, sumber daya, teknologi, dan inovasi yang seperti apa yang akan digunakan dalam berproduksi. Selanjutnya, kriteria dalam pembuatan misi. Dalam pembuatan misi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Antara lain, 1. Menjelaskan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan harus hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, penyampaian harus jelas, memiliki sasaran publik yang akan dicapai. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan bagi masyarakat. Yang keempat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang harus memiliki manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmanur Afifah, nomor NIM 4011900056. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan adalah langkah-langkah yang harus dicapai sebagai standar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan misi. Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan seperti sistem, prosedur, jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan, aturan saksi, pengarahan, dan pengawasan. Dengan kata lain, tujuan dicapai melalui proses manajemen yang diarahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan membuat contoh visi, misi, dan tujuan. Di sini saya mengambil sampel seorang pekerja yang sudah pensiun dan mendapatkan uang pesangon sebesar 280 juta. Di sini seorang pensiunan tersebut merasa takut. Kenapa? Karena ketika hari-hari yang akan datang, dia tidak lagi mendapat pasukan gaji bulanan. Karena tekanan, ia pun mempunyai mimpi untuk masih dapat menghidupi anak istrinya dengan menginvestasikan uang pesangonnya.
untuk berdagang, dia mengira banyak pedagang bisa menjadi kaya. Dari mimpinya tadi, ia pun mulai melakukan perencanaan tertulis untuk merenungkan apa saja sih yang perlu dipikirkan untuk mewujudkan mimpinya. Maka, misi yang ia tuangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk apa saja sih yang akan dijual oleh pensiunan tersebut? Ia berpikir, produk yang akan laku dijual, sering dicari atau sangat dibutuhkan oleh konsumen dan tidak rugi kalau tidak terjual, sehingga ia memutuskan untuk berdagang baju rumahan saja. Dengan anggapan, konsumen lebih sering membeli baju rumahan ketimbang baju pesta. Yang kedua, pelanggan yang dicari adalah para ibu rumah tangga yang membutuhkan daster, baju anak, dan lain-lain yang hanya dipakai di rumah atau untuk bersantai saja. Yang ketiga, pasar mana yang dicari berkaitan dengan tempat dan cara memasarkan. Yang keempat, teknologi dan inovasi yang digunakan untuk menunjang usaha. Yang kelima, komitmen terhadap perkembangan usaha dengan menciptakan loyalitas pelanggan, seperti meningkatkan pelayanan yang baik, mengupdate model-model pakaian rumah melalui akses informasi seperti internet, majalah, dan lain-lain. Yang keenam, komitmen terhadap pihak eksternal. Yang ketujuh, konsep usaha dengan mengandalkan pada keunggulan, kekuatan, dan peluang yang ada. Yang kedelapan, komitmen terhadap anggota di dalam sebuah usaha karena pensiunan tersebut tidak mempunyai karyawan, melainkan hanya mempunyai anak dan istrinya untuk kelanjutan ia berdagang. Keselarasan visi, misi, dan tujuan. Keselarasan visi, misi, serta tujuan harus diciptakan dalam satu manajemen. Keselarasan ini sangat sulit dicapai, terlebih apabila perusahaan memutuskan untuk memasuki usaha multibisnis yang linear ataupun tidak linear. Karena pada realita yang ada, akan cukup sulit untuk menyatukan kebersamaan persepsi tentang sebuah visi dan misi dari berbagai pemikiran para pemimpin yang memimpin anak perusahaan, cabang, atau outlet. Contoh keselarasan visi, misi, serta tujuan dapat dilihat pada PT Indofood Makmur Tbk. Dengan banyaknya anak perusahaan, di mana perusahaan ini mengambil usaha multibisnis linear sesuai dengan visi misinya, yaitu ingin memberikan total solusi dalam bidang pangan, sehingga anak perusahaan yang dibangunnya adalah berkaitan dengan pengembangan inovasi makanan.